Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya. Semoga selalu sehat terus, lancar terus rezekinya, lancar terus apa yang kita cita-citakan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa kabulkan ya dan mudahkan niat kita satu tujuan yaitu lulus UP. Semoga nanti retaker kita langsung lulus. Dan alhamdulillah malam ini kita akan belajar matematika yang akan didampingi oleh Bu Dewi Permani Suci. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dahulu ya Bapak Ibu. Semoga kegiatan kita berjalan lancar, sinyalnya lancar yang ada di daerah, sinyalnya juga lancar, tidak ada hambatan. Marilah kita awali bersama berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ada Bu Dewi, dipersilahkan. Ya, Bu Dewi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman. Selamat malam Bu Dewi. Kita mulai belajar bersama malam ini karena tadi siang saya kebetulan ada ada acara mendadak, jadi saya cancel, saya undur hari ini jam setelah Isya ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Kita belajar bersama di grup Retaker Nasional. Semoga nanti Bapak Ibu ujian Retaker setelah ini bisa lulus semua ya. Amin. Baik, kita belajar matematika. Ada 2 materi malam ini. Yang pertama tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Dan yang kedua itu tentang KPK. Sebenarnya ada juga soal perbandingan, ada beberapa sih. Kita mulai dulu dari KPK ya. Saya izin share screen. Ini yang buat duduk. Baik Bapak Ibu, ini adalah soal KPK dan FPB. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Nanti Bapak Ibu kita hitung bersama, karena ini memang matematika, tidak bisa kita langsung menebak, oh itu jawaban A, itu B, C. Kita hitung bersama ya nanti ya. Kita cari penyelesaiannya. Adi merupakan warna. Baik, nomor 1 saya bacakan. Adit merupakan warga Kabupaten Karawang. Usia Adit jika dibagi dengan 6 hasilnya bilangan bulat. Jika dibagi dengan 5 hasilnya bilangan genap. Jika dibagi dengan 3 maka tidak bersisa. Berapakah usia Adit? Nah, kira-kira soal ini soal KPK atau KPK. 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 Iya. KPK ya Pak Wayan ya. Ya KPK. Ini ada angka 6. Kira-kira kalau melihat membaca soal ini, saya pasti pusing dengan ini. Jika dibagi dengan 6 hasilnya bilangan bulat. Ya kan? Kemudian jika dibagi 5 hasilnya bilangan genap. Ini udah ada bilangan bulat, udah bilangan genap. Kita sudah pusing nih soal UP di tengah-tengah matematika ada seperti ini. Kemudian jika dibagi 3 maka tidak bersisa. Nah, kita pasti dibingungkan dengan kalimat-kalimat yang membingungkan ini. Ada bilangan bulat, bilangan genap, kemudian tidak bersisa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita fokus pada KPK-nya dulu. Iya. Kita akan mencari 30. KPK dari berapa? 30. KPK dari 6, 5, dan 3. 5 dan 3. 65. KPK-nya berapa Bapak Ibu? 30. KPK-nya 30. dengan 30. Nah, setelah kita cek
jika 30 dibagi 6 itu sama dengan 5. 5 ini adalah Bilangan bulat. bilangan Bulat. bulat. Benar ya? Iya. Iya. Karena di cerita di soal itu jika dibagi 6 maka hasilnya bilangan bulat. Berarti 30 benar, ya kan? Kemudian jika 30 karena kita sudah tahu KPK-nya 30. 30 dibagi 5 Sama dengan sama dengan 6. apa ini genap? Ya. Iya. Genap ya. Betul. Kemudian jika kita bagi 30 dengan 3, 10. Sama dengan 10. 10 tidak bersisa. Habis. Tidak bersisa tapi kan di situ. Iya. Iya, tidak bersisa. Iya, tidak Habis. bersisa. Iya. Jawabannya sembuh bersisa, ya. 10. ya Tanpa maksudnya sisa. tidak bersisa ini kan Habis. habis Maksudnya nggak ada komanya gitu apa Iya. gimana? Ya, tidak bersisa. Habis dibagi. Iya, Habis mungkin dibagi habis mungkin dibagi ya kalimatnya itu ya. Kita harus memahami itu. Jadi ini kan kalau kita tahu penyelesaiannya, ini hanya menyelesaikan KPK. Ya kan? KPK dari 6. KPK 6, 5, dan 3 adalah 30. Iya, benar Bapak Ibu. Nah, tapi kita dipusingkan dengan ini hasilnya bilangan Ya, bulat. bulat. Benar. Tidak bersisa Hasilnya ya kan. bilangan genap. Iya. Sebenarnya kalau kita sudah tahu, ternyata si pembuat soal maunya kita hanya dibulet-buletin aja. Nah, jawabannya adalah 30. 30 B. 30 ya. Berarti kalimat ini dan soal ini memang membuat kita terkecoh dengan pengerjaannya. Aslinya kalau kita kerjakan dengan kalau sudah tahu penyelesaiannya ya pasti sederhana seperti ini. Jadi jawabannya yang ini ya. Usia Adit jadinya berapa? 30. 30 ya. 30. Ini berkaitan dengan KPK. KPK. Coba kita lihat pembahasannya. Nah, kalau ini kita masih memfaktorkan, tapi kan kita sudah terbiasa, sudah hafal ya. Kelipatan KPK dari 3, 5, 6 itu 30. Tapi kalau kita masih bingung, ini cara untuk memfaktorkan atau Kelipatan. kelipatan dari 5, 6, dan 3. Nah, ini pembuktiannya 30 dibagi 6. Kemudian ada 30 bagi 5 seperti yang sudah kita lakukan tadi. Kita hanya kalau saya terkecoh pada kalimat dari soalnya itu karena saya saat membaca soal matematika itu kan memang perlu pemahaman ya lebih detail gitu ya. Pakai pohon faktor sama saja ya Mbak Dewi? Ya sama aja Mbak. Oh, ini bukan pohon faktor, ini Cari KPK. oh iya maksud saya pohon faktor. Oh iya bisa Mbak. Kalau misalnya membedakan soal itu pakai KPK atau FPB itu biasanya kalau soal KPK itu ada soal cerita berapa hari kemudian bersama lagi. Nah, itu KPK. Kalau misalnya ada pembagian ke dalam bungkus permen, misalnya ada 20 permen akan dibungkus beberapa plastik misalnya, itu FPB biasanya gitu. Nah, ini nomor 2. Bu Susi ingin membaca, Bu? Ya Bu Susi silakan. Iya, boleh. Nomor 2. Berapakah bilangan terbesar yang dapat membentuk berapakah bilangan terbesar yang dapat membagi 32, 39 dan 46 meninggalkan sisa berturut-turut 2, 3 dan 4?
A5, B4, C6, D8, E7. Ya, kira-kira gimana ini, Bapak Ibu atau Bu Susi? FPB. Kita ngerjakan pertama kali kita harus apa ini? 6. Ini karena ada ini loh, apa namanya? Menggunakan FPB enggak BB. itu? Ini gimana berkaitan dengan berturut-turut sisa 2, 3 gimana? Mencari Kayaknya KPK, Bu. FPB dari KPK. FPB. Kayaknya KPK, Bu. FPB dari Itu 2, 3, FPB dan 4 dari yang 32 terbesar. itu 6. Iya. Bilangan terbesar Dari 32, 39, 9 46. dan 46 itu 6. Gimana kira-kira? Itu kan FPB-nya 32 dibagi 6 sama dengan 5, kan sisa 2. Dikurangi dulu, Bu. Itu Kemudian 32 kurangi 39 2, dibagi 6 sama 39 dengan kurangi 6, 3, sisa 36. 46-nya kurangi 4, 42. Berarti kita iya. cari faktornya yang untuk ketiga Iya. bilangan itu. Berarti nanti yang bisa ketiganya berarti 6. Betul. 3, 36, ya 48, kurangi 4, 42. 42, 42. Nah, Nah, gitu. setelah dikurangi, baru kita Bisa di KP. cari dari angka ini. Faktor dari FPB ketiga angka ini. itu. 6. Itu berarti 6. Berapa? 6. 6 ya. Ya, Ya, Jadi bilangan terbesarnya adalah 6. 6. itu. Ini mencari FPB, Bu. Iya, FPB-nya. Ya, Dari 30 ke 6 dan FPB dari Faktor. 30. kita kan cari faktor dari angka ini ya. Iya, Dari dari 3 angka. 30, kemudian 36. 6, kemudian ada 42. Nah, ini difaktorkan Bapak Ibu. Pakai pohon faktor nggak apa-apa. Nah, Iya, nanti pohon ketemu angka-angka itu. Nah, kita akan mencari angka yang paling besar. Kira-kira angka berapa yang paling besar? 6. 6. Ya, kita sudah bisa menebak ya. Misalnya kita harus memfaktorkan. Kalau 30, 2 kali 2, kemudian kali berapa lagi gitu. 36 juga gitu. Tapi dari opsi ini, kira-kira angka yang mungkin itu berapa? 6, Bu. 6 ya? Ya, 6. 8? Nggak bisa Nggak ya? bisa, Bu. 30 Nggak nggak bisa. bisa ya? 30 nggak bisa 6. dibagi 8. Bisa. Yang memungkinkan adalah 6. 6. Karena ketiga-tiganya habis dibagi 6. Ya, benar, Bapak. Yang penting kita tahu cara mengerjakan awalnya gitu kan. FPB dari 30, 36, 46. Gimana, Pak? FPB dari 30, 36, dan 42 itu 6. Ya, FVB, mencari FVB. FPB. Iya. Jadi 30, 36, dan 42 itu sama-sama bisa dibagi 6. 6. FPB-nya 6. Iya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Membagi 32 sisa 2 berarti 32 dikurangi 2, 30. Sama seperti yang sudah kita lakukan. Mencari FPB dari 30, 36, dan 42 dengan cara faktorisasi prima. Nah, ini tadi difaktorkan 30, faktornya 2 kali 3 kali 5. Kemudian 36 faktornya 2 kali 2 kali 3 kali 3. Seperti itu. Lalu kita ambil FPB-nya, yaitu diperoleh 2 kali 3 sama dengan 6. Ini proses yang secara terstruktur ya, Bapak Ibu ya, boleh mengerjakan seperti ini. Tapi kalau sudah Bapak Ibu sudah mahir atau sudah bisa menebak di awal, wah ini sudah pasti 6 gitu. Karena memfaktorkan juga boleh kan Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak perlu, tidak wajib itu maksud saya memfaktorkan. Kan sudah tahu faktornya 30 berapa, 36 berapa gitu kan. Jadi langsung aja. Jadi 6 ya jawabannya ya. Iya. Terbesar ya.
Yang C. Hanya saja dari soal nomor 2 ini saya menggarisbawahi bahwa kalimat di sini kalimat meninggalkan sisa berturut-turut 2, 3, dan 4. Nah, bagi saya mungkin masih agak ini ya, kesulitan memahami ini. Kesulitan memahami soal, Bu, jadinya. Iya, benar Ibu. Saya awalnya ini gimana ngerjakan benar ya, saya kan harusnya memfaktorkan 32, 39, dan 46 awalnya. Lalu di sini ada keterangan lagi, ada kunci lagi. Berturut-turut ada sisa 2, 3, dan 4. Nah, itu. Kalau memang kita tidak terbiasa dengan soal-soal seperti ini kan bingung ya Bu, kita kewalahan menentukan FPB dari 32, 39, dan 46. Nggak ketemu nantinya 39 dan 46 itu berapa. Jadi perlu dicermati lagi soalnya. Apakah di situ ada kunci lain selain bilangan yang akan kita faktorkan. Jadi harus banyak literasi intinya gitu ya. Kemudian juga ternyata ini kan masih dikurangi dulu kan, baru kita cari FPB dari angka yang baru. Jadi dari 36 dan 42. Baik, kita lanjut. Sengaja. Main geblak. Ya, wih, benar. Nah, itu Pak, keplak itu. Mami apa nih? 15. Ini juga soal apa ini? Kalau menentukan setiap kali berapa? Dari gitu. KPK. Ini menentukan tanggal. Nah, di sini ada opsi yang apabila kita keliru menghitung tanggalnya, itu ada pilihannya juga di situ. Jadi jawaban salah ada. Coba kita lihat ya. Vila menabung setiap 4 hari dan Farah setiap 6 hari. Mereka menabung bersama pada tanggal 15 Juli 2018. Pada tanggal berapa? Ini mereka. Mereka menabung untuk yang kedua dan yang ketiga. Jadi Bapak Ibu ada 2 tanggal ya. AB salah. Ada pertemuan kedua dan ada juga pertemuan ketiga. Ini sebenarnya hanya menentukan KPK dari angka berapa? 4 dan 6. 4 dan 6. 4 dan 6. Baru 4. 4 dan 6. 12. Cari KPK dari 12. 4 berapa? 12 tambah 15. 12. 15 tambah 12 ya? 12. 12? 12 tambah 15, 12 tambah 15, 27. 27 Juli. 12 berarti 15 tambah 12, 27. 27 ditambah 12. 8 Agustus 7 Juli. 2018. Nah, 12. pertemuan pertamanya kan tanggal 15. Iya, keduanya berarti tanggal 27. Keduanya Jadi tanggal keduanya 27. tanggal 8. Tanggal Kedua tanggal 27. 7. Cocok pada 8. Ketiga. ketiga Tanggal 8. 8 Agustus. 8 Agustus pertemuan kedua. Ketiga. Ketiga, ya. Salah. Nah, kalau kita Ketiga. milih opsi E itu tanggal 28. Kalau kita salah hitung kelewat 1 hari aja. Itu ada ya. Iya. Ya kan? Iya. Pertemuan kedua kita kan tanggal 27 Juli, sedangkan di sini ada opsi yang menyatakan 28 Juli, yang E. Nah, kalau kita salah perhitungan 1 hari, itu ada juga jawabannya 28. Ngejebak. Iya. Jadi harusnya kan memang yang C ya jawabannya ya. Iya.
Jadi harus teliti Bu ya, harus teliti Iya. ya. Berarti 12 tambah 15 aja gitu jadinya 27. 27 Juli pertemuan Iya, pertama. enggak kan kadang kita ngerjakan Kedua UP dapat itu kan udah buru-buru kan Bu, buru-buru gitu. Iya benar, buru-buru udah takut kehabisan waktu. Iya, takut kehabisan waktu kan. Dewi, Ya, kita langsung boleh jumlahkan ya Bu, 15 sama 12. Enggak menghitung lagi jumlah bulannya, jumlah hari dalam 1 bulan. iya dengan Yang mempertimbangkan jumlah hari dalam 1 bulannya. 1 bulan ke 1 Juli. Kan bulan Juli 31. Mohon maaf Bu, izin untuk perhitungan tahun kabisatnya ini jadi pertimbangan enggak atau kita pukul perhitungan bulan rata-rata Bu? Sepertinya ini di rata-rata Pak, tidak memperhitungkan tahun kabisat katanya kayaknya. Tetap Bu, tetap Tetap memperhitungkan dihitung Bu. Bu 30 Perhitungan 31. Bu itu Tetap diperhitungkan Bu. Juli kan Yang 31. Iya, Bu. Iya, Kebetulan kan tahunnya Masehi Bu. Iya. Kalau kabisat tetap diperhitungkan Juli kalau kan sampai Februari nanti Bu. 31. Iya, Juli sampai Iya, Juli kan 31. 31. Ya, yang Ya, beda ya. kan hanya di 31 berarti Februari 39 saja. dikurangi 31 berarti 8. Berarti betul 8 Agustus 2018. Iya, 8 Agustus kan. Iya, iya. Ya. Tapi Kalau kayaknya Bu, misalnya dia di pas tahun kabisat di bulan Februari itu berapa Februarinya? kalau kabisat 29 Bu. Tahunnya 29 ya? Kalau Masehi 28. 28. Apa itu beda kabisat Masehi ya Pak? Oh, bedanya tahun kabisat itu adalah tahun yang habis dibagi 4 Bu. Oh, yang genap ya. Iya, yang habis dibagi 4. 4. Karena itu kan berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari itu kan banyaknya 365 seperempat hari, makanya setiap 4 tahun sekali itu terjadi tahun kabisat Bu. Kalau kita tahun 2022 ini kabisat apa? Bukan. Karena 2022 kan tidak habis dibagi 4 Bu. Bukan kabisat. Yang tahun kabisat kan tahun yang habis dibagi 4. Misalnya Iya, Pak. tahun 2020 habis dibagi 4 berarti dia masuk ke tahun kabisat. Februarinya 4 sampai tahun sekali ya Pak ya? Iya. Ya 4 tahun sekali 4 hanya tahun di bulan sekali. Februari aja kan. Iya. Ya di bulan Februari aja. Iya. Kalau untuk kesananya kan nggak masalah. Ya. Untuk bulan yang lainnya nggak masalah. Bulan yang lainnya enggak. Mudah-mudahan nanti yang keluarnya jangan sampai bulan Februari gitu aja. Kalau pilihan gandanya begini ya nggak mengecoh. Kalau nanti ada 27, 28, Besok keluar Bu 28, Yuni. 9. Yang penting ingat tanggal muda aja Bu. Gajian. Kedua dan 3. Ya, yang penting kan kita nggak keliru menjumlahkan jumlah harinya itu kan ya Bu. Awalnya memang hanya mencari KPK kan, KPK dari 4 dan 6, tapi kan kita harus menentukan tanggal kebersamaan lagi gitu kan ya. Ya, tanggal mereka berjumpa kembali. Berjumpa kembali yang kedua dan yang ketiga gitu. Ya, benar. Itu juga yang membuat kita menyita waktu berhitung. Baik, lanjut Bapak Ibu. Ya, lanjut Bu. Nah ini penjelasannya. Nah, ini pita ini panjang berarti. Berarti dia ini Dua pita EPB. memiliki panjang 18 cm dan 30 cm. Pita rekaman itu dipotong menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama. Berapa ukuran terpanjang? Jawabannya 6 cm Bu. 6 cm. 6. Iya. Karena kita cari APB EPB. dari 18. EPB dari 18 dan 30. Iya. Kita ini soal apa namanya? FPB ya? Ya, EPB Bu. FPB dari berapa? 18 dan 30. Dan Kalau 30. masing-masing biasanya FPB, kalau bersama-sama KPK. KPK. Kalau setiap KPK, kalau sama panjang Sama EPB. itu PPB ya. Ya. 6. Panjang. Jadi
6 ya. 6 ya. Sama seperti soal yang tadi ya, yang Ya. terpanjang, kemudian yang ini yang terpanjang, kemudian yang tadi tuh yang paling besar ya, angka yang terbesar gitu kan. Konsepnya FPB seperti itu ya. Dipotong, kemudian dibagi-bagi setiap. Nah, itu biasanya ditanyakan yang terbesar, yang paling panjang berapa. Gitu kan. Kalau kata kuncinya Bu, kalau FPB itu ya sama panjang. Bu. Sama-sama panjang. Nah, kalau setiap itu pasti KPK. ngarahnya ke KPK, Bu. Misalnya itu Pak, apa namanya, punya 10 permen dibagi ke beberapa plastik, gitu kan Ya. FPB juga Pak. Sama panjang, sama banyak. Lagi sama besar. Sama banyak. Ini kan Sama banyak, dibagi berapa masing-masing itu FPB. itu FPB ya. Konsepnya sama Bapak Ibu, cuma Cara pengertiannya aja. bahasa Jadi bahasa. narasi bahasanya beda. Iya. Kalau setiap itu sama arti kan dengan membagi dia. Iya Bu Susi. 6 ini ya. Iya, Bu. Iya. Ya, 6. Benar. Nah, ini pemfaktoran. Tapi kalau sudah tahu ya nggak usah difaktorkan ya, udah hafal. Nah, ini perbandingan. Gimana nih perbandingan nih? Berarti 2/3. Ali per Beni sama dengan 3/2. Ali plus Beni 22 sama dengan 55. Berarti umur Beni 22 tahun. Caranya gimana ini Bapak Ibu? Ali. 3/2. Perbandingan karena di sini kata kuncinya Bu, karena Hitung jumlah dulu, umur mereka Bu. Jumlah. Jumlah umur mereka ditambah. berarti penyebutnya perbandingan penyebut dijumlahkan Bu. Jumlah. Berarti umur Ali dulu. Ali sama dengan Ali. Ali 3/5. 3/5. Ali 3/5 kali 3/5 55 dikali 55. sama dengan 33. 35. 5, 3. Ini 10 tahun. 33. Ya. Beni 2/5 kali 2/5. 55. Jawabannya A. 55 dikurang 33. 22. 22. Di mana dapat 5, Bu? Itu dari 3 ditambah 2, Bu. 5 3 ditambah ditambah Yang 2. perbandingan Jadi 3 3 dan 2 itu dijumlahkan jadi 5. Lagi hitungan lebih aku jurung gesek dicek iso. Kalau bahas sama-sama bisa ini. Nggak tahu nanti. Fatima nervous. Bu Yuni, Ya. makanya tahun ini kamu ngajar naik kelas 6. Kelas 6 kami S2, Bu. Nggak mungkin. Keren. Buntu, Bu, kalau guru kelas rendah. Iya, benar. Umur Beni 22. ya, jadi umur Beni 22. Ini soal perbandingan usia. Beni 1. 3/5. Oh ya, pas Jadi UT belum soalnya tentu ya seperti Bapak ini, Ibu, Kak. misalnya perbandingan umur Ali dan Beni itu kan 3/2. Ini angka pembanding ini bukan berarti ini adalah umur si Ali dan umur si Beni. Jadi kalau perbandingan itu hanya mewakili umur mereka. Gitu kan. Jadi kita memang harus menghitung berapa umur Ali dan juga berapa umur Beni yang sebenarnya. Gitu. Kadang ada kan kalau kita bingung ini umur Ali 3, umur Beni 2. Lalu kita hitung umur Ali ya udah 3 tahun itu, umur Beni ya yang 2 tahun gitu. Bukan itu kan konsep perbandingan ya. Iya. Jadi memang kita harus menghitung sesuai dengan umur mereka yang sebenarnya, karena pasti di soal itu tidak hanya angka pembandingnya, tapi
juga misalnya selisih umur itu diketahui, kemudian jumlah umur mereka itu juga diketahui. Itu biasanya di soal. Bu, itu 5 itu dari mana, Bu? 3/5 sama 2/5? Ini dari jumlah ini, Bu, dari jumlah pembanding. 2 tambah 3. Oh. Ya, kalau dia jumlah berarti ditambahkan, tapi kalau dia jika selisih berarti dikurangi. Kurangi ya. Kan kalau Ali, karena Ali di depan itu 3/2, maka si Ali 3, pembandingnya 5. Jadi 3/5 dikalikan totalnya 55 gitu, Bu. Kalau yang ditanyakan selisih gimana, Bu? Ditanyakan Dikurangkan. selisihnya diketahui. Selisihnya 3 tambah 3 dikurangi 2. Ya dikurangi 2. Soal berikutnya Bu nanti paling. Oh, iya. Baik, terima kasih. Itu soal KPK dan perbandingan hanya 5. Kita akan menuju pada soal kecepatan, jarak, dan waktu. Saya tutup dulu sebentar. Ini Bu, ini. Saya tak pegangin dulu. Bentar. Sinyal kurang bagus ya, sering terlempar. Ujian Pak Puput. Saya terlempar 2 kali, Bu. Iya, masuknya susah tak Pak? Ya agak susah sih. Diulang-ulang lama-lama bisa. Alhamdulillah. Ya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, Bu. Pak siapa itu? Pak Puput, Mbak. Pak Puput. Putut? Puput, bukan Putut. Putut temanmu toh. Aduh, yuk kita lanjut yuk. Ya. Jarak, kecepatan, dan waktu. Joko pergi ke rumah paman. Jarak rumah Joko dan rumah paman 120 km. Jarak tersebut ditempuh Joko dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 40 km per jam. Bila Joko berangkat dari rumah pukul 8, maka ia sampai di rumah paman pada pukul 11, Bu. 11. Kalau kita jawab. S per V. 11. S per 120 Jarak per waktu, jarak per kecepatan. 120 per 40. Yang ditanyakan apa nih? Waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi berangkat, waktu perjalanan. Jarak dengan jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi waktu. Kecepatan. T-nya kan waktu, ditanyanya kan waktu. Jadi waktunya 40 km per jam. 120 km dibagi 40 km per jam. Itu jaraknya jarak itu. Ya gini ya. Iya. Tuan nggak ada Dengan 3 yang jam. perlu diubah? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi 30 ya? Ya, 3 jam. 3 jam, Bu. 3 jam. 3 jam. Jadinya jam 11. Jadi 3 jam dari jam 8 ke jam 11. Jam 11 ya. Ya. Sampai pada waktu pada jam 8 ditambah 3.
Jam. Berapa? Jam 11 ya? 11. Jam 11. Kosong. Ya, ini masih soal yang cepat ya, penyelesaiannya cepat. Teksnya bisa dibesarin nggak, Mbak? Ya, bisa. Ini ya. Boleh. Ya. Kelihatan. Kalau malam udah agak Ping. Nomor 2. Bu Tinggi, sampean yang baca. Siapa aku tah? Ya. Baca. Masa aku suruh baca. Oke lah. Oke, nomor 2. Sebuah bus berangkat dari Kediri pukul 9:40 menuju Surabaya. Jarak antara Kediri Surabaya 130 km. Jika bus tiba di kota Surabaya pukul 11.20, kecepatan rata-rata bus adalah waktu sampai dikurangi waktu berangkat. Ketemu berapa nanti untuk membagi jarak? Berapa? Bapak Kanapi udah di luar kepala ya, Pak? Bapak Kanapi pintar. Iya dong. 120. Wida, 140. kalau kata temanku kalau nggak pinter nggak jadi guru. 40 apa ya? 10 menit. 120. 1 jam 40. 40. 1 jam 40 menit. 40. Ya, 1:40. 40 ya. Jam 40. Jam 40. 140. 1 jam 40 menit. 2/3. 1/2/3. Ya, 1 1 jam 40 2/3. menit. Itu dibuat 1/2/3. dibuat pecahan. 1 2/3. Bisa abah desimal bisa. 1 jam 40 menit berarti 1 2/3 jam. 1 2/3. 1/2/3. 1,6 bisa. 5/3. 1 2/3 bisa. Sama dengan 5/3 juga Ustaz. jadi kecepatan sama dengan Jarak bagi 5/3. Jarak kurang dibagi ke atas Bu. Jarak Sekian. per waktu. Ini 130 dibagi 5/6. 5/3. Dulu angkatnya. 28 ya? 130 130 dibagi dibagi Kali 3/5. kali 3/5. Oh ya, kali 3/5. Kalau langsung dikali. Dibagi dulu baru dibalik menjadi kali. Ya. Dibagi dulu baru kali. Bagi dulu biar nggak bingung. Step by step Mbak, dibagi dulu Mbak. 130 dibagi 5/3. 5/3. Sama dengan baru 130 dikali 3/5. 3/5. Sama dengan 78. 390 per 5. 78. Sama dengan 78, Bu. 78. 8 kilometer. Saya tuh masih susah buat 40 menit menjadi 2/3 jam itu. Teman-teman. Ya itu. Mengubah ini ya Bu, kita kan harus menghitung jarak waktu tiba dengan waktu pemberangkatan, itu selisihnya berapa. Nah kemudian kita harus mengubah agar dia bisa dibagi, ya kan, karena masih satuannya ini 1 jam 40 menit. Menitnya diubah ke jam. Menjadi Ke ini jam. berapa jam dia totalnya.
Kemudian masih dibagi lagi. 60 menit dibagi 3. Ya. Kan 40. Itu per 10 menitnya berapa Pak? 60. Pecahnya Pak. Gimana Pak? Per 10 menitnya pecahnya berapa? Per 10 menit. per 10 menit? 10 Pecahnya menit itu jadi sama berapa? dengan 1/6 1/6 1/6 kan dibagi 60. dibagi 60 ya. 6 berarti 20, 2/6. Kalau ini kan 40 dibagi 60 sama Per dengan 60. 23. Iya, 40 per Iya. 60 tadi. Perkecil jadi 2/3. 2/3. Oh iya 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 iya. Berarti kalau misalkannya 10 menit, 10 per 60 jadi. Iya. Ya, Jadikan jam. Jadi Jadi 1/6. 1/6. 10 per Ya. 60 disederhanakan 1 jadi jamnya kan 1/6. 60 menit. Makasih Bu. Mohon penjelasannya Bu. Yang Untuk mana Pak? waktu itu simbolnya apa, terus jarak itu apa, terus kecepatan itu apa Bu? Waktu itu Kecepatan. T. Nah, itu maksudnya Bu ya. Kecepatannya Bu. Kan V. Rumusnya gitu Bu. Ya, S. Waktu itu T. S. Menitnya Pak Jokowi. Jarak sampai Jokowi. waktu. Nambah Bu, biasanya terkait dengan jarak, waktu dan kecepatan itu ada percepatan Bu. Cepat. Kecepatan A. Pak. Kecepatannya A. Nah, berarti nanti ada kecepatan awal dan ada percepatan atau kecepatan yang sudah ditambah. Kecepatan rumusnya apa Pak? Tapi kalau pengertian percepatan diketahui itu apa namanya, ada kecepatan awal dan kecepatan akhir ya? Iya. Ya. V1, V2. Itu Kalau biasanya kecepatan ada itu ini kan, jarak ada dibagi delta waktu. V-nya ya, delta V gitu rumusnya ya. Delta V Iya. itu kan perubahan dari awal ke akhir. Dari Selisih percepatan pertama ke percepatan yang kedua. Kecepatan. Ya. Bu Ani, ini 1 jam 40 menit. Saya ganti tadi menjadi pecahan karena akan disamakan satuannya menjadi jam. Menitnya Bu Ani yang 40 ini. Jadi alurnya tadi 40 per 60. 60 sama dengan 4/6. 2 per 3. Jadi 1 jam, 2/3 jam. Nggak bisa dirinci lagi tuh Mbak biar nggak bingung. Enggak. Ya, mana ya? Kalau ngitung ini. Itu melalui proses penyederhanaan. Iya. 8. Bu Ani barusan tanya. 2/3 dari mana? 2/3-nya Mbak. Itu dibikin dulu FPB jadi pakai dibagi 20, yang 60-nya dibagi lagi 20 juga. Mbak Dewi, biar lebih jelas itu dari 40 per 60 sama dengan 4/6 baru 2/3. Oh gitu. 4/6 karena bagi 10 gitu ya. Ya. Boleh. Lalu gini. Ya. Iya. Oke Bu Ani. Kali silang. Terima kasih Bu. 20. Terima kasih Ya. Bu Dewi sama Bu Artiwi. Sami-sami. Lalu ada perpindahan. Biasanya ada perpindahan. Nah, nanti ada di soal ada perpindahan. Perpindahan tuh apa ya? Jarak. Ini lambangnya apa? Oh ya, untuk rumus ini kecepatan ini kalau dibolak-balik Bapak Ibu sudah bisa kan ya tadi yang tanya V sama dengan S per T, atau ada lagi yang pakai JK. Ya. JKW.
JK. Jokowi. Ya. Pakai Jokowi, Bu. Atau buat segitiga bisa, Mbak? Biar Ya, gampang. bisa segitiga. Ya, Jokowi. ada Gampang kan? segitiga. Ini Bisa. Ya. Gimana? Pak Ibu sudah tahu itu kan? Tiga itu. Ya, Bu. Ya, sudah paham JK itu. Nggak perlu itu, Wis. Kalau berpapasan itu, Bu. Berpapasan. Ya, bentar. Kalau untuk soal yang bertemu di jalan itu ada, Bu? Iya, berpapasan. Berpapasan. Ada yang istirahat sejenak, ya? Ya. Biasanya itu. Itu agak sulit. Belum paham. Ini sama kecepatan rata-rata. Sama ini ya, seperti tadi konsepnya Iya. kita menghitung selisih keberangkatan dan juga waktu sampai 50 waktu menit. tibanya. Itu 56. menjadikan dia waktu tempuh. Kemarin betul Sekir. Kemudian ada kecepatan di situ, sudah Karena tahu. tengah-tengah itu jatuh. Jadi ini mencari S-nya ya, mencari jaraknya. T-nya berapa ini? Dari 6.30 ke 7.20. 50 menit, jam Bu. 50 menit. 50 menit. 50 menit. 50 menit. 50 menit. Lalu kecepatan T-nya 60 km. 60 km per jam. P sama dengan 60 ya. Kilometer per jam. Lalu S-nya berarti 5/6. Perlu 5/6. disamakan satuan jamnya dulu, Oh Bu. ya, satuan jamnya ya. Ya, diubah ke jam, Bu. Menitnya diubah ke jam. Jadi 5/6 jam. 5/6. Berapa? 5/6 jam. Oh, nggak ada jawaban. 60. Ya, mengubah satuan ini. Berarti 300 dibagi 60. Ya, 50 ya. 50 ya. 5/6 kali 60. Nah, cendek nih. Dibagi 5/6. Bagi 5/6. sama dengan 60 dikali 6/5. Sama dengan 60 dikali 5/6. Mencari jarak 6/5 kali 60 dibagi 5 berapa tuh? 50 kali T. Kebalik itu, Bu. Kayaknya salah deh, Bu. Salah itu, Bu. 65-nya. 5/6. Kali 5/6 baru dia benar, Bu. 360 dibagi S sama dengan P kali T. E sama dengan P kali T, Bu. Kali Bukan T. bukan Bukan dibagi. dibagi. ini ya. Rumusnya yang salah, Bu, ya. Kali ya. Ya, seharusnya kali, ya. Jokowi. berarti Cara 300 sama dibagi dengan kecepatan 60. kali waktu. Itu sama pembaginya, Bu. 60 kali. Bukan 6/5. Balik itu. Nggak dibagi, nggak usah di 300. 30 bagi 60. 60 kali 5/6. 60 kali 5/6. Iya, Benar betul. ya? Ya. Iya, betul. Ini ditanya waktu keberangkatan, bukan selisihnya. Coba kita kerjakan. Ditanya waktu keberangkatan. 75 kecepatan. 180. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata. Jadi V-nya 75. Berarti 180 km dikurangi 75 Dibagi km per 75. jam. Nanti hasilnya berapa untuk mengurangi pukul 10 itu?
Jadi 180 km per jam dibagi 75. P sama dengan S dibagi B. 180 dibagi 75. Lalu S Bagi 15, 2. banyak T ya. Waktunya 2 jam 24 menit. T-nya berapa nih? 180 dibagi 75 sama dengan Rumusnya, Pak. Hah? S. S dibagi P. S per V. S bagi P. 180 dibagi 75 Per 75. sama dengan 2,4. 2,22 per 5. 2 per 5. 150, 30 per jam. 10 tambah 2, 12. 12. Jam ya. 10 dijat. Yang 2 per 5 jam itu berubah jadi 24 menit, Bu. Apa ini, Dek? B. 0736. Yang 2 per 5 jam berapa menit? 24 menit. 24 menit. Oh, maaf Pak, bagaimana bisa sampai 2 per 5 jam Pak? Saya kurang paham Pak. Oh, dibuat koma aja Mbak, lebih gampang itu. Itu dikalikan anu Bu, lebih susah, Bu. biar Lebih susah alurnya pakai itu koma, Bu. enggak loncat-loncat. 2 per 5-nya dikalikan 60. Nanti ketemunya 24. Ulang, Pak. 24 dari mana tadi, Pak? 2 per 5 kali 60. 10. Ini hasilnya 180 dibagi 75 berapa? 2,4 jam. 2,4 jam. 2,4 jam. per 5 atau 2,4 jam. Kalau pakai desimal lebih Kalau pakai desimal betul 2,4. Pakai desimal lebih enak yang ini. Ya, lebih susah dia pakai desimal. Lebih baik pakai pecahan campuran, Bu. Betul, Pak. Pakai pecahan campuran aja. Karena nanti itu jamnya itu kan 60 bukan 100. Kalau 100 ya lebih enak dia pakai desimal. Kan tinggal 24 dikali 6, Pak. Oh, enggak bisa, Bu. Kan itu dikali 60, Pak. Dikali 60 ya. Iya, jadi 24 dikali 6. 144. 144 menit. Jadi nanti kita total jadikan jam 1 jam 24 menit. Bagi 60. 2,4 balik. Jadi dia berangkatnya jam berapa berarti? 7.36. Jam 7 Berarti jam 7.36 ya, Bu? Nggak bisa saya pakai. Harus diubah ke jam dulu sama menitnya itu, Bu. Ada yang paham seperti ini. 144-nya, Bu. 144 menit. 144-nya di situ dulu, Mbak. 1 jam Gimana berapa? enaknya aja. Nggak bisa. Soalnya diubah dulu. Dibagi kurung, Mbak. Jadi 2 jam 24 menit dikasih keterangan lagi yang 144 menit itu. 144 itu loh, Bu. Yang hasilnya, hasil kali dari 24. Yang hasilnya itu dikasih keterangan 2 jam 2,4 kali 60. Ya inilah matematika, banyak jalan menuju Roma. Jalan menuju Roma ya. Terlalu banyak jalan. 2 jam. Jadi gimana yang enaknya aja gitu ya? 24. Banyak jalan mencari rumus ini, Pak, namanya. Ya silakan yang dipahami. Banyak jalan mencari jawaban. Jadi kita berangkatnya berarti jam 7.36 ya waktu keberangkatan ya. Karena dikurangi, karena jam 10 itu sudah tiba katanya gitu. Minggu temagu. Itu ya. Sudah tidak bingung lagi menentukan waktu.
Kalau cukup loro. Tak bingung, Bu. Kalau di UP waktunya habis lihat matematika. Iya, bener Mbak. Tapi kalau sering latihan gini kan enak ya. Iya, enak. Yang penting ingat rumusnya, Bu. Iya. Maunya Iya, Bu. soalnya ini yang keluar. Kadang kalau kita jam 10, kalau kita keburu-buru ngitung, ini jam 10 berangkatnya. Nanti 10 ditambah 2 jam lagi. Bingung lagi kita. Mana kok nggak ada jawaban ya? Mohon maaf, mohon izin. Itu kalau kita itu rata-rata soalnya yang perjalanan darat ya. Kemarin ada yang perjalanan udara, itu kan kita mengalami konversi waktu Indonesia Barat Tengah dan Timur. Kita harus mengkonversi lagi kalau ada soal yang seperti itu nanti. Hal yang apa, Pak? Kemarin itu saya mengalami di UP itu, ini yang ditanyakan pola soal hitungan jarak waktu yang perjalanan darat. Ya toh, Bu? Nah, kalau yang perjalanan udara, kan Indonesia terbagi 3 waktu, Bu. Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Katakanlah dari Jakarta pukul berapa, sampai nanti di Papua, atau sampai nanti di waktu Indonesia Timur itu, jamnya kan sudah ada konversi, Bu. Nah, itu kan mungkin kita harus melakukan konversi setelah kita menemukan hasil perhitungannya, Bu. Penambahan waktunya. Iya benar. Iya benar Bapak Ibu, kalau menemui soal seperti itu yang kata Pak Kanapi tadi, kadang ada soal yang beda wilayah waktu ya. Jadi ada Indonesia Barat terbang melakukan perjalanan ke Indonesia Tengah atau Timur. Jadi kita harus memperhitungkan selisih waktunya gitu ya Pak ya. Selisih waktu dari kalau di Indonesia Tengah berapa jam, jadi ditambahkan itu masa waktu tiba dan waktu keberangkatan seperti itu, hanya ditambah selisih perbedaan waktu wilayah berdasarkan pembagian wilayah. Nanti kalau kita ketemu soal itu, saya temukan lagi, saya bahas di Retaker ya. Baik, kita lanjut. Lanjut. Nah, ini ada perjalanan istirahat. Kalau udah matematika, payah mudengnya kalau Bu. Kenapa Bu Nur? Ada Bu Nur ya? Iya, kalau udah masuk MM, apa mudeng? Mudeng itu paham. Muter-muter. Tawan katanya mudeng mubeng, Bu. Bu, kalau untuk mempermudah rumus itu sebaiknya pakai JKW, katanya lebih mudah Bu ya. Pakai Pak Jokowi. KW ya. Jarak kecepatan waktu. Ada soal ini, minta ajari lagi besok sama guru kelas bawa lagi ke sekolah. Minta ajari 2 kali, 3 kali lagi baru Pak. Iya, ada yang hafal lebih paham JKW, ada yang SVT ya. 5D kali ya. Ini jarak tempuh dari kota P dan kota Q. Berangkatnya pukul 14. Kemudian di perjalanan bus beristirahat selama 30 menit. Ada waktu istirahat. Kemudian melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ini ditanyakan waktu tiba.
Jawabannya 18.30. Jadi 240 dibagi 60, nanti waktunya ditambah 30. Dibagi 60. 240 dibagi 60 sama dengan 4 jam. Sama dengan 4 jam tambah Sama 30 dengan 4 menit jam. karena istirahat. 4 jam 30 menit. 4 jam ditambah 30 menit. 14 tambah 4. Berarti 16.30. Jadi 18.30. Oh, ditambah ya waktu istirahatnya itu? Iya, tambah sih. 30 menit. Karena istirahatnya 30 menit. Jadi dari jam 14 waktunya tambah bertambah. 4 jam 30 menit. Jadi jam 18.30. Ini kan ditanya T dulu. Rumusnya T S per V. S per V. S per V sama dengan 240 bagi 60. 4 jam. 4 4 jam. Ditambah 30 menit. Itu betul. Orang mudut sih, anak mudut sih. Sana. Tapi jatuh waktu kecil. Tidur, tapi tingkah lagi. Lo jawab tuh. Enggak. Nah, betul. Mau di bawah atau mau di atas? Tutup terus ya. ini ya. Iya. Jadi waktu istirahat itu juga menambah lamanya perjalanan. Jadi kenapa istirahat ini 30 menit ini harus ditambahkan di sini. Jadi biar dia mudah. Karena itu kata kuncinya akan tiba di kotak I. Akan tiba di kotak I. Jadi ditambah dengan waktu istirahat ya. Gimana Bu Ani? Iya, Bu. Oke ya. Udah, Bu. Ya. Bu Ani jangan posang. Menurut saya. Menurut Kok saya. tahu, Bu? Kok tahu susah? Privat Bu Ani. Ini ujian UP kapan sih Mbak Tiwi? September kayaknya Mbak. September. September. Kalau itu mah lihat Soalnya itu PPG Juli. baru ini sosialisasi sama LPTK deh. Kemungkinan Juli baru mulai PPG. Juni-Juli kalau nggak salah ya? Enggak Juni-Juli Bu. PPG tahap 1 kok diundur lagi ya? Iya, karena memang Kemendikbud baru rapat sama LPTK, Mbak. Oh. Jadi Jadi UP-nya bulan pastinya kapan 9. ya Bu Artiwi? Apa? Pastinya kapan? Lanjut Bu. Bareng sama UP tahap 1. Belum pas. Oh gitu ya. Pokoknya retakan September, Desember, siapin diri aja. Dulu kan kita UP-nya bulan 12, masuk PPG-nya bulan 9. Jadi sekarang retakernya pun bulan 9. Kalau tahun lalu kan ada angkatan 1 sampai angkatan 4, Bu Nur. Ini enggak? Sekarang enggak, 1, 2. Oh. Oh, cuma ada 2 angkatan ya, Bu? Iya, yang tahap 1 kan 3 bulan, yang tahap 2 ini nanti 6 bulan, belajarnya dari Juli sampai Desember. 3 bulan. Enggak. Rumusnya T tadi? S per V. S per P. Này. Lambat ya.
Nah, nih berapa? Jarak kali waktu. 32 per 80. Per 32. 32 per 80. 2 per 80. 32 per 80, Bu. Oh iya udah. 2 per 5 jam. Berapa? 2 per 5 jam. Kau bilang mati udah loh. Mati. Atau 2,4 boleh juga. 0,4. 5 kali 60 ya. Berarti 24 menit, Bu. Lama perjalanannya 24 menit, berarti dia nyampe pukul 5 24 menit. Dua per 5 jam ini sama dengan 24 menit. Dikalikan 60, Bu. Dikalikan 60 sama dengan 24 menit. Berarti jam 5 24 menit. Mama dapat 2 per 5 ya. Terima kasih. 32 per 80. Main enam. Lagi main nih, Bu. Taruh. 2 per 5 sudah tahu, Ibu? 2 per 5, Bu. 32 per 80. Kemudian kita sama-sama membaginya menjadi 32 dibagi 16, 80 juga dibagi 16. Jadi diperkecil, Ibu. Sama. Misalnya kita bagi 2 dulu, gak apa-apa. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi dia akan tiba di rumah neneknya pada pukul 5.24. Ya, Bu. Ini tanpa istirahat katanya. 4 jam berarti ya. 240 dibagi 4 jam. Kita langsung Empat. bisa tahu ini ya. Ya, 240 dibagi 4 jam langsung. 60. Karena di sini dibagi ada keterangan tanpa istirahat ya. Nggih. T sama dengan S per V. jarak S dibagi V sama dengan 240 60 bagi 60 sama anteng. Nih, ada kereta api. Kereta api Siemens Velaro mampu melesat dengan kecepatan maksimum 350 km per jam. Jika kereta api dioperasikan di Indonesia, maka kota Jakarta dan Banyuwangi jarak 1.120 km dapat ditempuh dalam waktu
Ini kecepatan maksimum. 3 jam 20 menit. 15 dibagi 45. Ini tulisannya ya. 12 menit. 3 jam 12 menit. Ini tulisan saya. Ada jaraknya enggak? Ini kok dari saya. Ada jarak. Iya Mbak, error. Ya. Ketikan error ya Mbak? Yo. Jaringan mungkin. Kenapa ini ya? Sebentar. Kan Ibu, itu margin yang di atas itu. Coba di-delete dulu dari jawaban, Mbak. Tetap, Mbak. Nih. Numlock-nya kekunci mungkin. Apanya itu, Bu? Numlock di keyboard. Numlock di keyboardnya. Mana? Di tombol mana ya? Tombol nomor 12 kalau di keyboard saya. F12. Numlock. 12. Pesawat ini. Ini sama kan ya? Iya, Bu. Ini yang ditanyakan waktu T. Jadi T sama dengan Jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Jadi 1120 1112 dibagi 350. 50. Sama dengan 3,20. 3,2. 1120 dibagi 350. 20 menit gitu. 3,2. 3 jam 20 menit. 3 jam 12 menit. Apa mau us? Tahu kamar mandi us gatel kan? Terus Bu Dewi, Mas. Mana Mbak Dewi ngilang ya? Putus jaringannya, Mbak. Yo, Apa tanya Pak? Kok 3,2 kok bisa 3 jam 12 menit dari 3,20 dikalikan 60 menit itu 192. 192 menit dibagi 60. 3 jam 12 menit. Oke, coba. Makasih, Bu. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Sinyal Bu Dewi mungkin ya. Iya, kepental. Lagi usaha masuk.
peteng. Apa tuh? Gelap. Bu Yuni gelap. Lampu. Mati lampu. Enggak, HP ireng, HP ini enggak enek gambare wong. Sinyal Bu Win. Jaringan berarti Bu Win. Iya, Pak. Berita. Tapi ada terang setelah gelap. Artinya Faktor cuaca mungkin ya, jadi banyak jaringan yang terputus ini. Kayaknya rata ya hujan ya di mana-mana. Hujan, tadi udah hujan, cuman alhamdulillah Bandung bagus ini sinyal. Udah hujan Bandung ya anyep. Iya, tapi tetap aja sebetulnya panas sih. Cuman kalau dibandingkan dengan kota lain ya Bandung lebih adem. Sumatera Bu, coba ke Sumatera Bu. Panas ya? Enggak ah. Udah nyaman di Saya paling Bandung. dekat laut. Panas Bu, aku yang dulunya jadi hitam. Kosong. Potong, oke. Potong, kosong pereng. Airnya air asin. Banyu asin tapi airnya mboten asin Bu, air biasa. Kelihatannya ngajak. Ya. Lain namun sama kenyataan. Kelihatannya ngajak istirahat ini Bu. Mungkin Pak Sekolahnya mendelap. Bu Nur, bagaimana dengan Medan? Banjir Bu, 3 hari udah nggak sekolah. Cuma banjir. Sekolah. Kok Iya. banjir kan ya? Medan kan deket sama Palembang. Laut, saya dekat dengan laut. Oh iya, 2 hari semalam lagi. 4 hari udah terendam sekolahnya. Kemarin tempat saya juga seperti itu Bu. Seminggu Iya, terendam. Iya, surut. Kalau pagi dia surut, sore terendam. Pagi surut sama. lagi. Tapi apa? Iya. Jalannya enggak kelihatan Bu sampean. Jalannya jangan ditanya lagi. Iya. Tapi nyeneng ke anak-anak loh Bu. Kocek semuanya. Ya, iya, anak-anak senang lah, nggak belajar, main keceh. Main keceh. Assalamualaikum Bapak Ibu, maaf ini jaringan saya kepental. Saya pakai HP ya. Ya Bu. Nggak apa-apa Bu Dewi. Bu Artiwi yang share screen. Bentar. Kita sudah sampai nomor berapa tadi? Nomor 8. 8. Ya. 2 soal lagi Bu Tiwi. Bentar. Ini ya. Nomor berapa? 8. 9 sekarang. 8 tadi 320 itu tah. 3:12. 3 jam 12 menit. Dilingkari Bu, yang D. Yang B. Yang B. Heeh. Bu. Kelihatan. 8. 3 jam 20 menit. Padahal tadi ketemunya 3,2 ya. 3,2 Kan, Mbak. 3,2 itu kan belum 3,2 dibagi jam. 60. Dijadikan jam. 3,20 itu dikali 90. Kemudian ya. Itu 1.120 dibagi 350 kan waktu sama dengan jarak per kecepatan. Ya. Hasilnya 3,2. 3,2 sama dengan 3,2 jam itu kan 192 menit. Iya, benar. 192 menit itu sama dengan 3 jam 12 menit. Dikalikan 60 Mbak Rahma. Oke. Ya. Oke, nomor 9. Adi naik sepeda dengan kecepatan 40 km per jam selama 1,5 jam.
Karena lelah, ia kemudian istirahat 30 menit. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan kembali dengan kecepatan yang sama selama 1 jam. Berapa jarak total yang ditempuh oleh Adi? Nah ini. Kecepatannya 40 km per jam. Selama 1,5 jam. Jadi kecepatan awal. Ada kecepatan awal dia 1,5 jam. Kemudian istirahat selama 30 menit. T1 ya Mbak tulisnya? Ya. 100 km. Kemudian istirahat itu Mohon izin Bu, 30 itu untuk menit. T1-nya langsung dihitung sekalian jaraknya. Jaraknya Jarak tempuhnya. Jadi tinggal Iya, itu berarti boleh, Bu Tiwi. 60. Sebelum istirahat itu ada jarak. Jadi jarak yang 1,5 jam ditempuh. itu dapat berapa jarak? Berarti kan 60 km. Bentar, aku belum nyambung. T1-nya ya Pak? Ini V-nya kan 40. Iya. T1-nya 1,5 jam. Ya. Ya, jadi 30 S-nya, dihitung S-nya. dulu S-nya. Berarti T1, S1. S1, Sebelum S2. istirahat itu loh Mbak. Dilanjutkan aja enggak apa-apa. Sebenarnya Bu. istirahatnya Dari itu T1 enggak sama terpengaruh, Bu. Ya, karena Itu soal tidak pengecoh melakukan aja, Bang, perpindahan. istirahatnya, Bu. Dihitung terakhir. Oke. Ini jarak ya. Ya, S1 S1 sama dengan P kali T1. V T kali T. T1. Ini ya? Ya. Ya. Oke. Sama dengan 40 dikali 1,5. ya 40 kali 1,5 sama dengan sama 60 dengan km. 60 km. 60 kilometer. Oke. S2 sekarang. S2 sama dengan P kali T2. P kali T2. 40 kali 40 kali 1 sama dengan 40 km. Oh ya, 1 jam. Ya. Jam kan 4 kali 40. 40 kali 1, 40 kilometer. Itu sama berarti dengan jarak yang ditempuh adalah 100 kilo, Bu. Sama dengan Ini jumlah ya? Bu. S2. Satuan jamnya belum masuk. Jarak total, Mbak. Oh iya, 100. Berapakah jarak total? Iya, 100. Jarak total sama dengan 60 S1 tambah S2. 60 tambah 40. S1 tambah S2. S2, iya. 100 ya? Iya. Ya. Kenapa yang 30 menit nggak dihitung? Karena di situ tidak melakukan perpindahan. Kan diem ya? Berarti dia pengecoh aja mungkin di jam istirahat. Iya. Iya, Pak. Mungkin gitu ya. Iya. Ini ya. Nah, ini ada soal perpindahan. Jadi seekor semut bergerak. Hah? Nggak ada pilihannya ya, nomor 10 ya? Nggak ada. Oke. Ini aku screenshot dari soal mana ya? Dulu itu. Jadi ini soal perpindahan. Hitung jarak dan perpindahan. Nah, beda ternyata ya jarak dan perpindahannya. Yang tadi disinggung Pak Hanapi ya? Pada perpindahan ya. Jadi S itu 8 meter ke barat kan? Ini ya, ke selatan. Campuran dengan sketsa ya. Iya. Oh iya, ini sketsa. Karena ini ada arahnya. Ke barat 8 meter, kemudian ke selatan 6 meter. Berarti melibatkan teorema Pitagoras. Iya, benar Bapak. Berarti jawabannya kalau 10 meter. jaraknya itu hanya 8 ditambah 6 meter karena jarak yang ditempuh dia si semut. Bukan 8 tambah 6, Bu. Kurang apa? Dia melibatkan teorema Pitagoras nanti. Yang perpindahan, Pak, yang melibatkan, Pak. Oh iya. Hitung jarak dan perpindahan. Iya, jaraknya dulu. Mbak, S2, Mbak, 6 meter, Mbak. S2, 6 meter. 6 meter. Jadi, jarak sama dengan enter.
Jarak sama dengan S1 tambah S2. Jadi dia kalau jarak itu tidak terpengaruh pada arah. Sama dengan 8 tambah 6. Iya, 8 tambah 6. 12. 14. 14. Jadi nanti kalau misal ditanya jarak itu ya langsung ditambah aja. Tapi kalau perpindahan itu melibatkan arah. Sebentar lagi ada sketsanya kok di bawah. 8 tambah 6. 6 ya? Sama dengan 14 meter. Ini ada sketsa di bawah. Bawahnya barusan tuh di enter aja dulu perpindahan. Udah, ini udah habis, nggak ada. Ada di bawah. Masa sih? Ada itu kayaknya kertasnya habis, Bu. Nggak ada. Oh, kalau perpindahan dibuat sketsa. Iya sih, Mama mau belajar dulu. Ntar lagi. Bentar ya, Ntar, Mbak. Itu kalau pakai teorema Pitagoras berarti 8 kuadrat plus 6 kuadrat. Ya, benar, Pak. Diantar aja, Mbak. Perpindahan sama dengan Berarti ketemunya 10. Berarti 64 tambah 36. 36 ya. Berapa tadi ini? Berapa? akar 64 tambah dari 8 kuadrat plus 8 kuadrat Tambah 6 kuadrat. ditambah 6 kuadrat. 100 ya. 64. 100 berarti hasilnya 10. Oh ya 10. Langsung aja 64 kali ya. Ya. Beratnya bingung. Tambah 3. Angka 8. Ini bukan? 64 tambah 26. ya benar. 100. Langsung Bu. Nanti saya kopikan ya yang sketsanya ya. Ya Bu. 100 ya. 8 kuadratnya ya. Pembahasannya Mbak. 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, Mbak. Di akar. Akarnya. Aku ngasih simbolnya susah nih. Nanti di ini aja di pembahasan ya, diperbaiki Mbak. Ya nanti aku perbaiki. Yang ada pembahasannya ini sama sketsanya ya. Akar kuadrat Jadi 110. akar dari 100 sama dengan 10. Ya. Jadi perpindahannya itu 10 meter. Beda ya kalau jarak itu tidak memperhatikan dia arah kemana. Tapi kalau perpindahan dia melibatkan arah. Jadi nanti ujung-ujungnya balik ke teorema Pitagoras. Melibatkan arah. Ya, kalau perpindahan melibatkan arah. Bentar lagi saya share yang ini ya, yang ada sketsanya ya, nomor 10 ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ini di stop ya. Ya, sudah itu Bu. Sampai 15 soal kan. Alhamdulillah. Mbak Dewi. Ini sudah Mbak? Sudah. Nggak ada yang mau disampaikan? Sedikit Bu, bisa bertanya sedikit Bu? Iya Pak. Di mana sih letak perbedaan atau ciri khas daripada antara jarak dengan perpindahan itu Bu? Ya itu tadi Pak, kalau jarak itu perhitungannya kan jarak yang ditempuh total. Misalnya dia melangkah 2 kaki, melangkah lagi 3 kaki. Ya sudah, kalau jarak ditambah semua jarak total. Tapi kalau perpindahan itu melibatkan dia melangkah 2 kaki kemana, melangkah 3 kaki kemana. Akhirnya perpindahan itu diambil dari titik awal sampai titik akhir di arah yang dia tempati saat itu. Berarti modelnya sama dengan keliling bisa ya Bu ya? Kalau keliling Perpindahan. keliling juga penambahan total kan Pak? Iya, iya. Berarti dia masuk perpindahan ya. Iya, hanya kalau perpindahan ini kan jarak menghitung jarak awal di titik awal ke jarak titik akhirnya. Jadi seperti menarik garis jarak terdekat gitu Pak. Jarak terdekat berarti Mohon izin misalnya nambah Ibu, itu seperti kita menentukan titik koordinat, seperti kita membuat diagram diagram Kartesius atau diagram Venn itu kan nanti ada titik koordinatnya berapa sampai titik awal berapa, titik terakhir berapa, nanti kita tarik garis lurus. Iya.
terdekat, terjauh. Pak Wayan, Pak siapa ya barusan? Pak Wayan. Pak Wayan ya? Nggih, Bu. Ya. Gitu ya Pak Wayan Nggih, ya. Bu, nggih. Makasih, Bu. Ya Bu Tiwi, saya cukupkan. Oke. Terima kasih Mbak Dewi atas pembelajarannya hari ini. Marilah teman-teman kita tutup kegiatan belajar kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.